better. I guess I'll have to send more. Save the fuel. Well, Not so good for your side. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Zona Sinema, zonanya bagi para kaum rebahan untuk menikmati saat santai dan rebahan tiba. Di kesempatan kali ini, Zona Sinema akan membahas film yang berjudul The Mechanic. Film yang berdurasi 93 menit ini menceritakan tentang Arthur Bishop yang diperankan oleh paman saya, Jason Statham. Seorang mafia sekaligus pembunuh bayaran, Arthur bisa membuat kasus pembunuhan seperti kecelakaan, bunuh diri, atau tindakan kejahatan kecil. Dan Arthur dibayar untuk membunuh kartel narkoboy asal Kolombia oleh seseorang. Bagaimana aksi selanjutnya? Seperti biasa, silahkan posisikan badan untuk sandaran duduk atau rebahan, ditemani kopi dan udut kalian. Mari kita dukung dan bangun channel ini agar senantiasa upload alur film setiap minggunya dengan subscribe, like, dan share ke media sosial kalian. Zona Sinema doakan semoga kita semua mendapatkan limpahan rizki yang begitu besar dari Sang Pencipta. Check it out. Di awal film, seorang pimpinan gangster baru saja turun dari jet pribadinya. Ia melanjutkan perjalanan menggunakan mobil untuk kembali ke rumahnya di Kolombia. Warga yang menghalanginya di tengah jalan tidak segan-segan disingkirkan oleh anak buahnya. Ketika berenang di rumahnya pun pengawal selalu menjaganya, dan tiba-tiba seorang pembunuh bayaran berhasil menghabisinya. Dia adalah Arthur Bishop yang diperankan oleh paman saya, Jason Statham. Arthur kemudian kabur melarikan diri. Dia kembali ke rumahnya dan santuy mendengarkan musik. Best jobs are the one. Arthur dikenal sebagai pembunuh bayaran profesional. Pekerjaannya sangat berbahaya dan kadang dia harus membuatnya seperti sebuah kecelakaan atau dibuatnya seakan dilakukan oleh orang lain. Arthur kemudian menemui Harry McKenna, teman sekaligus seorang yang memberinya pekerjaan ini. Mereka berdua tergabung dalam sebuah organisasi khusus sebagai para pembunuh bayaran. Terungkap juga dia mempunyai anak bernama Steve McKenna yang selalu membuat onar. Setumpuk uang kembali ia dapatkan untuk misi ini, dan untuk merelaksasikan pistolnya, Arthur datang ke sebuah klub malam dan bertemu seorang wanita, dan kemudian keesokan hari, Arthur kembali melihat laptopnya. Terlihat sebuah email masuk ke akun pribadinya untuk menghabisi Harry McKenna. Dia lalu menempel agensinya, menanyakan sebuah pesan yang menurutnya anderlah kesalahan, dan dia meminta dilakukan pertemuan. Pimpinannya dalam organisasi mekanik, Dan Sanderson, yang baru turun dari jet pribadinya dan bertemu Arthur. Dia mengungkapkan dalam sebuah misi di Afrika Selatan, agen mereka bernama Sebastian terbunuh karena ada orang dalam yang telah membocorkan informasi. Dan satu-satunya orang yang tahu persis pekerjaan ini selain dia adalah Harry McKenna. Dalam akun depositonya terlihat jumlah uang yang fantastis senilai 20 juta dolar. Dalam 2 hari, Arthur ditugaskan untuk menghabisi Harry McKenna karena faktanya jelas dia telah menghancurkan organisasi ini dari dalam. Meskipun dia temannya sendiri atau dengan terpaksa, dia akan menugaskan orang lain untuk menghabisinya. 48 hours. Or we'll proceed without you. Setelah melakukan meditasi, Arthur memulai aksinya. Dia menelpon Harry dan memintanya untuk keluar dari gedung karena Dean akan mendatanginya. Harry mengikuti arahan Arthur untuk keluar dari gedung seorang diri, dan dia akan menunggunya di basement. Harry terkejut. Sampai di sana mobilnya telah dirusak dan Arthur pun muncul. Circumvent my own security. Dia baru sadar Arthur telah ditugaskan oleh Dean karena dia telah menjual rahasia organisasi ini kepada pihak lain. Dan Harry pun rela mati di tangan temannya sendiri. Dia pun akhirnya ditembak dengan pistol miliknya.
Arthur datang ke makamnya dan melihat anaknya yaitu Steve berada di sana. Dia kemudian mengantarnya pulang ke rumah mendiang ayahnya. Dalam foto terlihat Harry adalah veteran perang. Arthur juga menawarkan uang kepadanya karena diketahui pihak bank telah mengosongkan rekening ayahnya untuk membayar utang-utangnya. Sedangkan Steve memilih untuk merampok mobil kembali sesuai dengan hobinya. No, thanks. Sebelum pulang, Steve bertanya kepada Arthur, orang macam apa yang berani menembak pria yang menggunakan kursi roda? What kind of person shoots someone in a wheelchair anyway? You feel better? Di malam hari, Steve yang sedang berada di dalam mobilnya dihampiri oleh seorang penodong dan bermaksud merampas mobilnya. Lah, perampok ecek-ecek mau merampok spesialisnya. Ya abis kalian. Out of the car. No? Sampai Steve akan menembaknya hingga Arthur datang menghentikannya. Stupid to kill someone when you have a motive. Di keesokan hari, Steve kembali menemuinya. Dia meminta Arthur untuk mengajarinya menjadi pembunuh bayaran profesional karena dia tahu ayahnya adalah mentor Arthur. Namun Arthur menolaknya. Dia kemudian pergi ke pelabuhan. Seorang pria di sana memberi nasihat untuk mengikuti kata hatinya. Follow what this tells you. No other lifetime but this. Di sana Arthur memberi pemahaman dasar untuk menjadi seorang mekanik atau pembunuh bayaran dan dia harus mengenali targetnya sedetail mungkin. Look for a dog like this. Under a year if possible. Pelajaran kedua adalah merawat dan memberi makan anjing itu tepat waktu untuk melatihnya disiplin. Selama 6 minggu Arthur menyuruhnya untuk datang ke sebuah kedai kopi setiap hari dengan membawa anjingnya. Setelah itu Steve mulai diajarkan untuk menembak. Dia juga membaca tentang organ tubuh vital dan hal-hal yang menyebabkan kematiannya. Insurance companies know everything about how people die. Di sela waktunya Arthur merakit sebuah mobil yang sudah ia kerjakan selama 2 tahun. 2 years. Nice. When are we gonna go for a ride? Untuk meningkatkan keterampilannya, Arthur juga mengajak Steve mendatangi seorang mafia penjual senjata ilegal. Arthur seolah akan membelinya dengan menyerahkan sejumlah uang, namun setelah itu dia mencekik kemudian menyetel video porno. Kembali ke rumah, Steve dibuat kagum dengan cara kerja Arthur dan Steve mulai diberi misi oleh Arthur. Seorang pria yang selalu datang ke kedai kopi dan bertemu dengannya adalah seorang pembunuh bayaran dari organisasi lain dan Arthur mendapat datanya juga yang sebagai seorang homering. Steve ditugaskan membunuhnya dengan sebuah cairan kimia yang akan membuat jantungnya berhenti dalam 3 menit. Arthur menyuruhnya memasukkan obat itu di bar dengan rapi. Namun sepertinya Steve membatalkan rencananya hingga pria itu mengajaknya ke rumahnya. Arthur sudah mengingatkan jangan menggunakan fisik atau membunuhnya karena postur tubuh dia jauh dengannya. Sampai rumahnya Steve hampir hingga terjadilah pertarungan. Steve hampir saja tewas, namun Steve berhasil membunuhnya. Kembali ke rumah, Arthur mengatakan sudah mengingatkan Steve untuk melakukannya dengan rapi. Mereka berdua pun kemudian mengunjungi sebuah bar. Nice and friendly, like you call. Arthur kembali dengan wanita seksinya, begitu juga Steve mendapatkan mangsanya.
Dean menghubungi Arthur karena pekerjaannya dilakukan oleh orang lain. Dia kemudian memberinya pekerjaan baru yang harus diprioritaskan. Targetnya adalah seorang pria yang bernama Androfogen yang mengaku nabi baru. Mereka akan menyuntikkan adrenalin yang dikombinasikan dengan obat jantung dari tim dokternya yang bisa menyebabkan jantungnya berhenti dalam beberapa menit. Si Androfogen diketahui mempunyai kelemahan yaitu menyukai wanita muda. How old are you? 18. Mereka memulai aksinya dengan memasang kamera penyadap. Mereka kemudian menyelinap di dalam ruangan. Mereka terpaksa membunuhnya dengan memasukkan kabel ke dalam mulutnya agar dia tidak bisa bernapas. Masalah pun muncul. Tiba-tiba sebuah sekrup terjatuh dan pengawal mereka langsung memeriksa dinding kaca. Dan pertempuran pun kembali terjadi. Cover the exits and give me 2 guys on the roof now. Untuk menghindari pengejaran polisi, Arthur dan Steve memutuskan memisahkan diri. Tak diduga ketika akan menunggu kereta, Arthur melihat Sebastian. Dia adalah tim mereka yang gugur di Cape Town akibat ulah Harry menjual rahasia mereka. They knew just the man for the job. Dean paid me a very large amount of money to kill you. What really happened in Cape Town? Am I right? Arthur kemudian bertanya kenapa dia masih hidup sedangkan tim mereka banyak yang terbunuh. Hal mengejutkan dia ucapkan, ternyata Dean yang memberinya uang yang banyak untuk membunuh dirinya sendiri. Fakta ini membuat Arthur murka dan dia langsung menghabisinya. Arthur kembali ke kapal namun dia tidak melihat temannya. Tak kalah muncul 3 pria bersenjata yang mengejarnya. I guess I'll have to send more. Save the fuel. Well, Not so good for your side. Ketika menelpon Steve, Arthur langsung tahu dia sedang ditodong oleh mereka. Dia menyuruhnya untuk mengambil pistol yang berada di dalam sofa. I'm not a lefty. I'll be there in 5. Dan Steve berhasil menghabisinya. Arthur yang sudah kembali menyuruhnya untuk mengambil persenjataan. Tak diduga tanpa sengaja Steve menemukan pistol milik ayahnya yang digunakan untuk membunuhnya. Dia mulai menaruh curiga Arthur lah yang membunuh ayahnya. Yes. Arthur tiba-tiba di rumah Finn untuk memaksanya mengatakan lokasi Dean berada. Dia terpaksa menggunakan anaknya karena Finn tidak mau buka mulut. 300 Copley Plaza! Where is I swear? Arthur pun menelponnya. Terungkap dia mendapatkan uang $50 juta untuk membunuh Harry. Harry's death was business. Dean dan pasukan pengawalnya meninggalkan markas mereka. Arthur dan Steve mencegat mereka dengan terlebih dahulu menghabisi para pengawalnya. Dean pun tidak berdaya dan langsung dieksekusi. Fuck you. Di dalam mobil, Arthur tidak sengaja melihat pistol Harry yang dibawa oleh Steve. Dia yakin Steve akan segera menghabisinya. Sesampainya di sebuah pom bensin, Steve menumpahkan bensinnya sedangkan dia berpura-pura membeli makanan dan inilah yang terjadi.
Steve kembali ke rumah Arthur. Dia menyalakan musik kemudian mengambil mobil mewah miliknya. Ternyata ada secari kertas di dalam mobil itu yang bertuliskan, "Steve, jika kau membaca tulisan ini berarti kau akan mati." Dan terungkap di dalam rekaman CCTV ternyata Arthur sudah melompat dari dalam mobil sebelum ledakan terjadi. Dan film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film The Mechanic. Keren ya, sapa dulu sutradaranya, sahabat aneh itu rek. Film ini memang sudah terpaket untuk paman saya, Jason Statham. Pria pelontos berusia 53 tahun ini tidak pernah main-main jika berurusan dengan otot, senjata, dan akting. Juga bisa dibilang insting binatang menyatu menjadi satu untuk memunculkan karakter Arthur yang dengan mudah bisa meninggalkan korbannya tergeletak tidak bernyawa. Dan jika kalian memang butuh waktu cepat tanpa basa-basi dan tidak perlu memikirkan soal cerita, film ini adalah tontonan yang tepat. Film ini menghibur, action yang menggairahkan, dan tanpa kompromi. Yo wes, Zona Sinema pamit. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.